Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil pada hari ini menguatkan kita sekali, meneguhkan kita bahwa aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Maksud Yesus tuh kita tuh bukan hamba lagi. Ketika kita dibaptis, kita menjadi anak. Bukan jongos, anak. Yang bisa menyebut Tuhan itu Bapa itu hanya orang Kristen. Oten. Oten. Kan Oten tuh orang Kristen. Ya orang Kristen itu kan ada Katolik, ada Ortodok, ada Protestan. Jelas ya? Hebat kan? Bapa di dalam surga. Bapa kami yang ada di surga. Saking dekatnya. Sedekat apa lagi? Ya kita diangkat gara-gara Yesus. Musababnya adalah Yesus, darah Yesus. Sehingga kita bisa menyebut Yahweh, Elohim, Adonai yang tidak boleh disebut, kan? Kan begitu. Saking dekatnya kita dengan Tuhan Allah. Lalu kita menjadi apa? Murid-murid Kristus, luar biasa, murid Kristus. Karena Yesus. Lalu kita menjadi apa? Kenisa atau kanisah Roh Kudus, bait suci Allah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut itu adalah milik Allah. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya di lehernya digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dasar laut. Nah, kalian yang menyesatkan anak-anak korban itu kan tidak dicampakkan dasar laut kan? Karena Allah berbelas kasih. Sama seperti Allah berbelas kasih kepada Lot, istri dan dua anaknya, kan? Negosiasi Abraham, Tuhan, kalau 50 Sodom dan Gomora ada orang baik dihancurkan, enggak. 40 Tuhan, enggak. 30 Tuhan, enggak. 40 Tuhan, enggak. 10 Tuhan, enggak. Memang enggak ada, hanya 4 orang yang baiknya. Tapi orang baik tetap diselamatkan oleh Sodom dan Gomora. Makanya kalau di rumah itu tidak ada orang baik di rumah, itu bahaya. Tidak ada pendoa di rumah itu bahaya. Minimal salah satu pendoa. Rata-rata ibu-ibu yang jadi pendoa. Tidur ya semua. Lupa doa semua. Bahaya. Ya. Nah itu. Udahlah enggak jadi pendoa. Doakan orang tuanya udah meninggal enggak mau. Nanti jadi hantu. Merasuki kalian. Ya kan? Bahaya. Nah itu. Jadi Allah itu berbelas kasih. Jadi satu orang pun diselamatkan. 99 domba yang baik, yang tidak sesat tidak dicari Tuhan. Yang satu dicari Tuhan terus-menerus. Nah, apa yang terjadi ketika dia bertobat? Surga bersuka cita. Sama seperti kalian, ketika kalian bertobat, surga bersuka cita. Terjadi pesta yang luar biasa. Ingat ya, Allah itu pencemburu. Dia akan mencari anaknya. Apa yang menjadi milik Allah? Makanya dalam bacaan itu, ya kan? Siapa yang menjadi milik Allah itu adalah kekal abadi dan tidak binasa. Itu bacaan hari Minggu kan? Nyambung dengan bacaan sekarang. Gitu ya. Sampai detik-detik terakhir pun penjahat, siapa namanya? Dismas ya. Kalau yang tidak bertobat, Gespas namanya, kalau tidak salah. Apa kata Dismas? Orang ini tak layak dapat hukuman. Kalau kita ini penjahat. Kau ini udahlah, kau ini penjahat, masih lagi kau ngina-ngina orang. Yesus, ingat aku jika engkau ke rumah Bapamu. Hari ini juga engkau akan masuk ke rumah Bapaku. Itu kata Yesus kan. Jadi itu pertobatan seorang penjahat itu detik-detik akhir masih hidupnya masih ada napas. Maka hati-hati. Kalian dikasihkan belas kasih Allah begitu luar biasa untuk bertobat.
Bertobat. Paham ya? Bertobat. Bertobat. Ya kan? Berat. Paham tuh bertobat? Oh paham, Pak, enggak lagi. Enggak lagi belum tentu bertobat. Nanti tunggu ada kesempatan. Ingat kata Bang Nabi, kejahatan bukan karena niat pelakunya tapi karena kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Nah, dalam bacaan Injil ini ingin mengatakan kepada kita ya bahwa apa yang dikatakan Yesus pada perjamuan terakhir, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Jadi kasih Bapa dan kasih Yesus itu adalah kekal abadi selamanya dan kita tidak akan binasa dalam kasihnya. Makanya ya, ajaran Kristus itu adalah kasih. Kasih yang sempurna. Ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggal di dalam kasih. Kasih itu lemah lembut. Banyak lagu-lagu tentang kasih. Jadi kalau di sini kalian tidak berdoa berarti tidak kasih. Ya kan? Kalian tidak mendoakan ibunya, tidak kasih. Mendoakan bapaknya, tidak kasih. Kasih itu adalah mendoakan orang yang hidup dan meninggal dunia. Orang yang kalian celakai dan orang yang kalian cintai. Kan begitu kan? Mengapa orang yang kalian celakai harus kalian doakan? Supaya dia mendapat kasih Kristus, penyembuhan. Mengapa korban kalian harus kalian doakan? Supaya dia disembuhkan dari luka-luka batinnya oleh Yesus Kristus. Karena untuk menyembuhkan luka-luka batin itu hanya melalui pertobatan dan puasa kalian. Nah, puasa untuk tidak berbuat jahat. Itulah yang dilakukan oleh, ya kan, orang-orang yang bertobat seperti bangsa Niniwe. Memakai kain kabung dan berpuasa, sampai hewan-hewan pun berpuasa dalam perjanjian lama tuh. Ya. Jadi puasa itu adalah untuk pertobatan diri kita dan untuk pertobatan orang lain juga. Jangan pikir puasa itu hanya untuk diri kita, tidak. Misalnya ya, apa yang terjadi dengan ya, kalau kita dalam perjanjian lama itu, jadi berpuasa itu adalah pertobatan untuk diri kita dan orang lain. Nah itu. Nah sehingga pertobatan itu menjadi nyata. Maka pantang dan puasa itu adalah pertobatan. Pertobatan yang sejati, selain, tetapi pertobatan yang utama adalah dalam gereja Katolik itu adalah penerimaan sakramen tobat. Jadi kata pastor yang ya eksorsis tuh, yang pengusiran setan, sakramen tobat itu adalah 100 kali lipat daripada mengusir setan. Jadi mengusir setan dalam diri kalian, kejahatan dalam diri kalian dengan menerima sakramen tobat. Karena itu dikembalikan lagi menjadi putih, seputih salju. Nah, itu. Tetapi hati-hati. Ketika rumah itu udah bersih, setannya udah lari. Apa kata setan tuh? Dia mengembara di padang gurun, cari lagi 7 setan yang kuat supaya dia bisa menguasai kalian lagi. Makanya orang yang sudah bertobat tiba-tiba dia dikuasai iblis, seperti Yudas tadi itu dikuasai iblis ya. Kan dia waktu ya, dikuasai iblis. Baca dalam kitab suci. Dia menjadi jahat. Kebaikan pun dianggapnya jahat. Memutarbalikkan fakta. Maka disebut sang pendusta. Yang suka bersaksi dusta, bohong-bohong, ya kan? Nah itu. Itu kan dalam suku perintah Allah. Nah itu, ya. Jadi kalau melanggar 10 perintah Allah itu berarti kita tidak kasih. Itu saja sebenarnya. Ya.
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kan itu. Orang yang bersukacita. Shalom, damai dan sejahtera. Bukan berduka citanya, bersukacita. Makanya kalau orang-orang Kristen tuh meninggal dunia itu bersukacita. Ya. Mengapa? Karena bagi kita kematian sudah dikalahkan oleh Yesus. Jadi maut itu adalah saudara kita, kata Santo Fransiskus Assisi. Saudara maut. Ya kan? Jadi bukan lagi kesialan itu kematian. Tapi jangan kalian lalu karena kalian memutarbalikkan fakta, bunuh orang lalu supaya orang ini selamat masuk surga jadi dibunuh. Itu lain lagi, itu kacau tuh. Salah. Jadi iman itu harus menggunakan akal sehat, logika. Makanya Yesus, ya kan, ketika iblis minta, Yesus, kau kan Tuhan, rubahlah batu menjadi roti. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi manusia itu hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tuh, sering kita kan mau begitu, ya kan? Tanpa bekerja, memanen sawit orang, memindahkan buah sawit ke dalam motor kita. Ngapa kau ambil ini? Kan kami membantu dia panen, Pak. Membantu dia panen. Ngapa kau malam-malam panen? Daripada buahnya busuk, Pak. Ini kan itu tadi. Kalau orang udah jahat tuh dia pandai lah deh. Kenapa kau curi helm? Enggak, saya hanya memindahkan helm di kepala saya, Pak. Wih, canggih. Maklum udah 3 kali masuk akademi. Mengapa kau melakukan itu? Kan bukan saya, Pak, yang melakukan, Pak. Apa yang melakukan? Ya kan? Alat kelamin saya, Pak. Loh, kok kamu ini memperkosa orang lalu bilang alat kelaminmu yang salah? Kan gitu. Jadi ya saudara, kalau orang jahat dia tuh tidak takut dosa lagi. Makanya kalau orang berdosa itu yang pertama dia sesat. Nah itu dulu. Kalau udah sesat tuh, kemudian dia menjadi jahat. Orang berdosa tuh dia sesat, dia jahat. Kemudian dia tidak merasa berdosa. Perkosa orang dia tak berdosa, bunuh orang dia tak berdosa, pokoknya narkoba dia tidak berdosa. Itu udah bahaya, tingkatnya udah payah. Itu udah kayak setan iblis tuh, tak ada dosanya lagi. Dia melawan Tuhan tak berdosa, makanya kan dia tak mau mengaku. Kalau orang yang masih mau datang ke gereja kan saya mengaku, kan begitu. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Tapi kalau udah setan mana lagi dia mau? Makanya setan itu dia mengutuki dirinya karena dia tidak lagi, dia melawan Tuhan. Tapi manusia yang jatuh dalam dosa diselamatkan oleh Tuhan sendiri melalui perantaraan Yesus Kristus. Bayangkan kalau misalnya kalian ini ketika kalian berdosa langsung mati. Apa yang terjadi? Tidak bisa bertobat. Tapi karena belas kasih Allah kita bisa bertobat. Nah itu sama. Kasih tadi. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, camkan itu. Di tempat ini jangan kalian lalu menjadi lebih jahat atau kalian menjadi lebih profesional. Woi, udah siapkan rencana-rencana aksi ketika mau keluar nanti. Ini yang melaporkan saya di polisi nih. Nah, ini akan saya, ya kan? Karena kakek saya dukun nih, saya santet dia. Ya kan? Wah, ini nih 7 turunan dendam dengan dia. Ya, kamu yang berdosa, kamu yang buat jahat lalu kamu pula. Bersyukur ada orang yang itu rencana Tuhan. Sama seperti Daud berdosa, Nabi Nathan mengingatkan. Ada ya orang tuh ngambil anak domba orang miskin. Kasihan orang miskin tuh katanya. Siapa tuh Nathan? Kamulah, kata Nathan. Hah? Terkejut Daud. Kan Nabi Nathan tak langsung gitu. Jadi mengingatkan orang langsung itu bahaya. Yohanes Pemandi mengingatkan Herodes tidak baik.
Kamu kawin dengan adik iparmu tuh, istri saudaramu tuh, Herodias. Yang mana Herodes dan Herodias kan? Ada kesempatan Herodias suruh anaknya menari bugil, menyukakan hati Herodes karena mabuk. Lalu dia bilang, setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu kalau kamu mintanya. Lalu apa yang kau minta? Karena dia masih remaja aja udah jahat tuh. Bekerja sekongkol jahat dengan mamanya. Kesempatan, minta kepala Yohanes Pembaptis dinampan. Ya karena itu tadi, akibat hawa nafsu menjadi jahat, menjadi kejam, menjadi bengis, dirasuki setan, iblis. Akhirnya apa tuh? Dibuahilah dengan membunuh orang. Seorang nabi yang namanya Yohanes Pemandi dipenggal kepalanya, dikayau, taruh di nampan. Minta kepala yang dinampan. Herodes sebenarnya tidak setuju, tapi karena Herodes itu tadi hawa nafsu dan dia ini makanya ketika Yesus menghadap dia ketika dia ada di Yerusalem, terkejut dia. Enggak, ini Yohanes Pembaptis yang udah dipenggal kepalanya. Dia bukan terkejut karena apa tadi itu? Mirip kan, sepupu. Begitu. Kebanyakan orang mengingatkan orang baik, lalu orang baik itu yang mati, diracun, disantet, dibunuh, disiksa, buta. Kita menjadi buta dalam kegelapan. Gereja di depan rumah pun tidak bisa masuk ke gereja karena gelap. Jangan pikir ya, kalau udah dikuasai kegelapan itu di depan gereja bisa tak jadi masuk gereja. Udahlah ngantar istri aja. Ngapa? Nggak enak perasaan nih. Wah, ini ada kawan. Pokok ada aja alasannya. Kalau kita tidak suka dengan umat di lingkungan kita kan di rumahnya, dia tidak pernah ke rumahku. Nah, itulah tadi kuasa gelap. Kadang itu kan dia tuh tidak pernah ke rumah kita kan, tapi kalau jadwal dia kita pergi ke rumahnya. Apa sih kita harus menuntut balas begitu kan? Orang baik tidak menuntut balas gitu. Upahmu besar di surga, honor dari Allah. Nah lihatlah dia tidak datang tuh pasti merajuk tuh, karena dia tidak disuruh mimpin. Padahal banyak kegiatan yang mungkin. Dan ini sering terjadi prasangka curiga ya. Sama seperti kalian nanti. Nah lihat tuh, ini udah keluar tuh dia. Siap-siap jemuran, siap-siap sendal. Kamu lewat, siap-siap hati-hati, HP. Siap-siap anak gadis tuh, hati-hati tuh. Ya, kalau kamu marah, emosi, dibakar setan. Akhirnya itu yang membuat orang tidak jadi bertobat, jadi jahat lagi, jadi preman. Dia nih orang mau baik ya susah, ya memang susah. Setan itu akan merayu kalian untuk tidak baik, ya kan? Udah aja, sikat aja. Dulu kan 2 tahun. Di penjara makan gratis 4 tahun. Pagi, siang, sore makan. Nah, ya, itu tadi merubah batu menjadi roti gitu. Ya. Kau kan punya jimat hebat. Palaknya orang tuh. Tahan cincang, tahan tetak, tahan tembak. Bangga, sombong kan? Itu namanya tadi menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah begitu. Ya kan? Yang namanya orang ditembak ya pasti tembus. Tapi karena merasa jimat, bangga. Nah itu godaan iblis tadi. Habis itu apa? Kalau kau misalnya mau menyembah ini, kau akan dapat. Kau pelihara tuyul, kau akan dapat duit. Nah itu akan diberikan kekuasaan dan sebagainya. Nah itu. Ini tantangan bagi Anda yang sedang bertumbuh dalam fase-fase ini. Karena rata-rata umurnya 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya rata-rata nanti keluar, kalau ini keluar umur 25. Mungkin dipindah nanti dia. Kalau tidak ada dipotong. Karena dia paling lama, 8 tahun. Senyum-senyum dia.
Makan nasi gratis 8 tahun. Kenain dari Sebalu, jemput dia. Rupa dah jadi kepala geng di Bengkayang. Udah. Mana tahu? Ya kan? Senyum-senyum nih. Daripada dunia tidak terima kita, kita yang akan memerintah dunia. Bahaya. Itu tadi ya, hati-hati ya. Makanya apa kata Yesus itu? Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah kasih yang sempurna. Ya kawan-kawan, kita harus bisa memberikan nyawa kita untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Dihukum mati karena melakukan pembunuhan berencana, dihukum mati karena ya kan bawa narkoba, narik kolor bapak, anak ngerokok baga-baga, gitu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Bayangkan, sahabatku. Bagaimana kita bisa bersahabat dengan Tuhan yang Maha Esa, Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Kudus, tapi dijadikan sahabat. Kamu adalah sahabatku, kata Yesus. Dirangkul. Kamu tuh dirangkul Yesus setiap waktu, setiap saat, tapi tidak sadar. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, bayangkan. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Sahabat. Kita ini teman Yesus, sahabat Yesus. Makanya ngomonglah dengan Yesus. Yesus, berubahlah saya jadi baik, Yesus. Jangan Yesus, berikanlah saya kekebalan. Yesus, berikanlah saya kegantengan, biar cewek-cewek mau. Itu doa yang ya ada juga orang doa gitu. Yesus, ya kan? Biarlah istri orang itu jadi istri saya. Itu kacau doa itu. Itu namanya, itu bukan doa. Itu minta kalajengking. Bapamu di surga, masa kamu minta kalajengking dikasih kalajengking? Enggak kan? Bapa yang jahatnya tahu memberi yang baik, kata Yesus. Ya kalau kamu minta telur dikasih telur. Tidak mungkin kamu minta telur dikasih kalajengking. Ya kan? Kamu minta kalajengking, Bapamu di surga akan memberi kamu telur. Kamu mau minta ular, kan tadi ular. Yesus, biarlah dia cepat mati, biar nanti aku kawin lagi. Itu nama minta ular. Kan? Tidak mungkin. Bapa yang di surga itu akan memberikan yang baik, karena kamu adalah anak-anak kebaikan, anak-anak terang. Tapi ada yang minta itu, minta kemana dia? Minta ke bapa penghulu setan lah jadinya. Iblis, Beelzebul. Kan tidak mungkin kamu melet orang minta bantuan Tuhan Allah, nyantet orang pakai bantuan Tuhan Allah, enggak kan? Mau pergi ke tempat mana? Orang pintar kamu bilang, dukun. Ya kan? Ya kan? Pastor, saya sedang dengan istri tetangga saya, pastor. Doakan pastor. Pastor terkejut. Kamu ini kok minta kalajengking, kata pastor. Terima sakramen tobat. Pak, ya harus dipahami ya, begini banyak doa kita tuh minta kalajengking. Ya. Pastor, istri saya ini udah jelek pastor. Tolong doakan pastor. Ngapa? Biar dia cepat dipanggil, lalu saya bisa kawin lagi tuh dengan cewek sebelah yang cantik. Itu sering doa kita. Bapak, ya kan? Istri saya cerewet misalnya. Atau bapak mama saya ini cerewet, cepat. Jadi banyak doa kita itu tidak tepat. Kita tuh mau doa itu memaksa Tuhan.
Tuhan tuh tahu yang terbaik bagi kita, kehendak. Makanya kata Yesus, bukan kehendakku yang terjadi ya Bapa, tapi kehendakmu. Kehendak. Nah, jadi makanya nanti berdoa lah ya. Berat kalau kalian tidak berdoa. Orang rajin berdoa aja masih bisa jatuh, apalagi tidak berdoa. Tinggal dihembus. Kata setan apalah, tidak perlu lagi, dia udah pasti jahat. Kalau yang udah bertobat itu kan, setan manggil 7 kawan yang 8 setan lagi untuk gerasuki dia kan. Kalau yang udah jahat tidak perlu, setan tidak perlu. Ya kan? Paham ya? Nah itu. Jadi kalau belajar kejahatan itu tak perlu. Sekarang ya kamu misalnya ya, kamu pukul kepalanya, dia pukul kepala kamu, kelahi, bisa berbunuh. Percaya kalau kamu jahat. Tapi kalau kamu dipukul kepalanya kamu maafkan, oh iyalah mungkin dia agak miring sedikit, obatnya kurang, saya ampuni kamu, kan begitu. Ya kan? Kan sering terjadi tuh di film-film. Enggak, di dunia nyata. Ya karena memang tadi hanya gara-gara makanan senggol di WC, ya kan? Berkelahi lalu bunuh kawannya kan? Lagi di tempat ini kan, merasa sok jago, sok preman, sok kebal, sok paling kuat. Kan begitu. Ini nih udah bunuh 5 orang, kan? Pasti ditakuti. Itu kebanggaan. Kalau kamu ditakuti itu bukan kebanggaan, itu kesialan, malapetaka namanya. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah itu kunci mengapa kita menjadi pengikut Kristus. Walaupun hidup kita miskin, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena dia empunya kerajaan surga. Nah itu. Lebih baik kamu mati tidak makan daripada kamu mencuri. Bisa kan? Hah? Loh. Martir ya, di Suriah atau di Mesir saya lupa. Ada 22 martir ya, 21 ya. Karena dia harus ya, pindah agama, tapi karena dia tetap setia kepada Kristus, kepalanya dipotong. Ya. Demi Kristus. Dia tetap setia. Ya kan? Kan begitu. Ada yang dipanggil. Nah, ini dia, Roma. Ayo. Roma. Ya. Bayangkan ya, demi dia itu tetap setia kepada Yesus. Berbahagialah orang yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Itu juga dengan kita. Jadi pengikut Kristus tuh kalau takut miskin jangan jadi pengikut Kristus. Kita tuh harus membenci dosa. Kita harus takut kepada Yesus dan membenci dosa itu. Kita harus membenci kejahatan. Gara-gara lihat buah sawit orang nih sekilo berapa ya? Oh 3.000. Kalau 100 kilo lumayan nih. 300.000. Enggak? Hah? Hah? Maka ya saya katakan kepada kalian nanti pulang dari tempat ini jadi petani. Jadi petani itu ya. Kamu enggak ditanya SKCK. Ya kan? Ya. Ngelas enggak mau. Nukang enggak bisa. Ya nyangkul lah. Ya kan? Pagi siang sore nyangkul nanam ubi, jual daun ubi. Jual daun ubi masuk. Bisa jadi kamu ya, di pasar-pasar tuh orang jual daun ubi sekarang, daun ubi pagar 5.000 seikat. Dulu daun ubi berapa? 1.000 3 ikat. Sekarang mana? Ya, ada yang 5.000 satu ikat. Kangkung tinggal kalian buang-buang. Ya kan? Bibitnya dari mana? Enggak perlu beli, orang buang tuh. Oh, nek, minta aku nih siangnya kan? Kan tinggal dilempar. Batang ubi banyak kan? Ngapa kalian mencuri?
Oh Pak, minta batang ubi Pak 2 butir nih untuk aku kan? Nanam ubi kan? Dari batang 2 itu tadi. Makanya Tuhan tuh udah memberikan segalanya, cuman kita ini mau enggak menerimanya. Ya. Makanya saya bilang dengan kalian, jangan cari yang mewah-mewah, jadi petani lah. Disuruh sekolah enggak mau lagi kalian. Ada yang kelas 2 SD enggak mau sekolah, ya udah jadi petani lah. Disuruh sekolah, udah payah Pak mikir, ya memang udah payah mikir. Ya kan? Malah boleh. Ya? Jelas ya? Belajarlah. Nggak dikalutkan orang nanti kalau kalian jadi petani. Tapi kalau kalian kerja di tempat orang, kuli dengan toke, nah tuh lihat tuh, snack hilang. Siapa yang kau kerjakan? Itu pernah di penjara. Nah, selesai. Padahal bukan kamu yang nyuri. Kalau jadi petani kan kamu enak, ya kan? Nggak butuh SKCK, nggak ditanya ijazah, enggak. Apa pekerjaan? Petani. Masa kamu bilang napi, baga-baga kan? Kan nanti kamu bilang kan, KTP kan, mau buat KTP kan? Kamu bilang apa? Wira swasta. Mana buktinya kau wira swasta? Hah? Nggak ada kan? Bagus kalian tulis petani. Paham? Ya bukan saya ngajarkan, ini saya ngajarkan yang baik kan? Orang nggak nanya, ya macam-macam petani kan? Kalau kau bilang wira usaha, mana usahamu? Wira swasta, mana usaha? Wira itu kan banyak usaha, banyak. Ya kan? Kamu bilang buruh. Buruh dimanapun orang nanya. Orang itu pernah masuk penjara tuh, hati-hati. Ngangkut TV lalu hilang TV orang, kamu lagi dituduh. Ini berat. Rehabilitasi itu berat. Paham ya? Enak kalian tulis petani. Kan udah mau buat KTP semua kan? Ya belum lah, tapi sebentar lagi KTP kan? Udah 18 semua kan? Ah, kan di sini nanti perekaman KTP. Ya kan? Mau tulis apa nanti? Petani. Kamu bilang dengan petani aja, aman. Ya kan? Kalau kamu dicek buruh di mana? Pegawai di mana? Ya kan? Petani misalnya nanti bisa beternak, kan petani juga. Ya. Jadi itu ya, kawan-kawan yang terkasih. Kalau ini kan lainnya, memindahkan barang orang ke tempatnya. Ya kan? Membengkas. Jadi ahli bongkar. Jago dia ahli bongkar. Tapi jangan ahli bongkar kau terapkan lagi, ya. Paham ya? Jadi apa nanti KTP-mu? Petani kan? Jangan kau bilang tukang bongkar. Tukang bongkar koperasi. Oh, orang bingung tukang bongkar koperasi. Oh dia tukang Pak. Tukang apa? Tukang bongkar. Sadari itu ya. Nah ini saya to the point aja. Ngapain saya mau menasehati kalian ini kan to the point aja. Betul kan? Supaya kalian bertobat gitu Pak. Nanti kalau kamu kerja tempat orang, hilang tuh duit orang, tuh dia tuh pasti, kamu lagi. Kena interogasi, ditahan, kamu lagi, dia lagi. Kacau, susah. Dah jadi petani lah. Nanti petani kok bisa paket A, paket B, paket C, bisa sarjana, ya kan? Tapi jelas pekerjaan petani. Oh, petani. Jadi semangat untuk bertani itu. Ya. Enggak mungkin di KTP pencuri. Hah? Perampok. Mana ada KTP kayak gitu? Hah? Apa? Pezina. Apa gitu? Pencabul. Enggak mungkin. Ya kan? Tapi kamu SKCK kamu kalau kamu 5 tahun pernah melakukan ya. Jadi itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus ya,